Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Mustiani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Saat ini saya bersama dengan atasan langsung saya, yaitu Bapak. Siapa, mohon diperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Riris. Perkenalkan, nama saya Yogi Himawan. Saya Kepala Sekolah SMP 1 Kasebut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak, apakah ada hal yang menarik yang bisa diceritakan khususnya dalam hal pengambilan keputusan yang mungkin sebenarnya itu ada pertentangan mungkin dengan kayak prinsip Bapak atau dengan aturan yang berlaku di sekolah gitu. Terima kasih Bu Riris. Sebagai contoh, saya pernah ada rekan kita itu, jadi saya tidak sedang menyalahkan, tapi memang mungkin beliau juga sedang kekurangan. Jadi ada salah seorang guru itu suatu saat pada saat pembagian tabungan itu beliau kebetulan tidak bisa mengembalikan uang tabungan tersebut. Saya juga tidak bisa menyalahkan langsung karena orang melakukan itu pasti ada motif. Jadi setelah saya tanya juga mengapa beliau tidak bisa menyelesaikan atau mengembalikan tabungan tersebut, juga itu digunakan untuk kepentingan pendidikan anaknya, yang mana itu sebagai orang tua dia juga punya tanggung jawab yang sama kepada tersebut. Jadi itu yang kadang membuat saya agak bertentangan, karena saya ya harus menyelesaikan dan saya punya dasar kebenaran akan itu, tapi saya juga paham rekan saya juga punya dasar untuk melakukan seperti itu. Dan dia benar dalam konteks ini, dia harus bagaimana dia harus menyelesaikan pembayaran pendidikan anak. Jadi dua-duanya benar, dan itu kadang saya harus berpikir dua kali khususnya untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan etika, salah satunya seperti itu. Jadi itu cukup pelik ya Pak. Kalau selama ini berarti langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk menghadapi masalah ini? Pertama, saya mengidentifikasi, kemudian saya punya dasar untuk dasar untuk berdiskusi dengan rekan, kemudian saya minta pendapat sama rekan lain, kemudian baru saya datangkan orang tersebut atau yang sedang punya masalah, dan kita menegosiasi. Dan tidak mungkin ada keputusan yang benar-benar bisa katakanlah memuaskan semua. Pasti ada, tapi paling tidak kita meminimalisir hal itu. Seperti itu, Bu Riris. Oh iya Pak, terima kasih. Berarti kalau prosesnya sendiri bagaimana Pak? Berarti setelah jenengan berdiskusi dengan rekan, kemudian merasa terbantu, mungkin ada hal-hal lain atau faktor-faktor lain yang membantu Pak Yogi ini untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, yang pertama yang jelas komunikasi. Kita tuh harus komunikasi positif dalam hal keterbukaan. Yang sedang ada masalah juga terbuka secara jujur gitu. Kemudian nanti itu kita kolaborasikan dengan opsi-opsi yang ada yang sudah dalam hal ini kan saya diberi masukan banyak dari rekan-rekan tertentu atau senior, dan kita berdiskusi positif dengan niatan untuk menyelesaikan sebuah tantangan. Berarti di sini harus ada rasa keterbukaan Pak. Nah itu kalau tadi kan Pak Yogi mengatakan harus diuji, tadi sempat mengatakan harus diuji. Nah itu pengujiannya seperti apa Pak? Maksudnya untuk ya kan, kalau dalam sebuah masalah setiap pemimpin itu ada yang namanya intuisi. Maka saya percaya bahwa saya harus uji intuisi dulu. Uji intuisi. Uji intuisi dimana kira-kira seperti ini. Hati saya bergeraknya karena. Nah makanya saya ketika mendapat sebuah tantangan, saya perlu ketenangan dulu. Saya uji intuisi. Bercerita tentang suatu hal kepada rekan, tapi tidak menyebut nama. Ketika ada masalah seperti ini, kira-kira gimana? Itu juga termasuk bagian dari uji publik. Jadi itulah ya, minimal 2 lah. Saya biasanya uji intuisi, uji publik juga. Kalau
sudah seperti itu, kiranya untuk Pak Yogi sendiri, apakah Pak Yogi punya prinsip dalam pengambilan suatu keputusan itu? Apakah misalkan kalau di sekolah kan biasanya kita ada aturan tertulis begitu nih Pak, apakah kita akan mengambil keputusan mutlak dari aturan yang ada atau seperti apa Pak? Biasanya prinsip yang digunakan Pak Yogi. Ya seperti ini Bu Rilis, kadang seperti ini. Kadang teori itu tidak bisa dilakukan 100% dalam kondisi nyata. Hanya saya tuh punya prinsip itu, gitu. Maksudnya dalam artian ada filosofi Jawa yang mengatakan yang antara lemus yang di tali, antara kaku yang ada di pikulan. Memang mungkin harus seperti itu. Gitu. Makanya tidak harus serta-merta kita menggunakan aturan baku. Nah itu akhirnya Bapak menyelesaikan masalah itu apa yang jadi pertimbangan-pertimbangan Bapak? Jadi seperti ini, jadi otomatis secara individu ya, saya agak kecewa ketika seseorang tidak komitmen terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dia harusnya bisa melalui tabungan, tapi ternyata di hari itu ternyata tidak bisa. Makanya saya dekati dulu tadi, kedekatan personal care seperti apa, dan memang orang tersebut yang mengatakan untuk hari ini saya tidak bisa. Berarti pertanyaan berikutnya adalah kan berarti di hari-hari berikutnya kan bisa. Nah makanya dari itu mungkin saya meminta pendapat dari bendahara sekolah bagaimana secara keuangan biaya yang dipaham untuk keuangan sekolah, kira-kira kita punya rekan masalah seperti ini, tapi beliau menjanjikan kita tidak bisa untuk hari ini, tapi insya Allah dia akan selesaikan untuk hari berikutnya. Dan orang tua kan nggak mungkin menunggu sampai hari berikutnya. Maka saya bagaimana saya berbicara terbuka dengan ibu bendahara supaya paling tidak untuk bisa menyelamatkan muka SD di hadapan wali murid di hari itu. Jadi masalah SD ya selesai dari itu, dan masalah teman kita juga harus berempati ya, karena beliau seperti itu kan. Saya tanya katanya untuk membayar anaknya, ketika kebetulan dia sedang tidak punya uang, kita nggak bisa langsung memutuskan. Tadi kalau dengan tadi salah cerita salah dan benar itu kita nggak bisa. Jadi kita tanya dan kita sudah dapat komitmen yang kedua dari dia ya kita pegang. Karena manusia yang dipegang kan ini ya kata-katanya, dan alhamdulillah setelah saya berisi dengan ibu bendahara maka dicari dana talangan untuk menyelesaikan kasus itu di hari itu. Ya minimal ya secara publik kita terselamatkan. Jangan sampai pada saat kita berdua ada salah satu rekan yang tidak bisa membagi, dan itu diketahui oleh semua masyarakat kan otomatis kepercayaan yang sedang kita bangun itu runtuh saat itu juga. Makanya itu salah satu keunikan kita yang nantinya ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jadi seperti itu tuntutannya. Terima kasih. Kemudian apakah Pak Yogi sudah merasa keputusan Bapak ini sudah yang paling tepat begitu? Apa yang mendasari Bapak memutuskan kalau ini keputusan yang paling tepat saat ini gitu? Ya itu tadi kan untuk sampai saya bilang yang paling bagus kan otomatis saya kan pertama identifikasi dulu dan saya melakukan uji intuisi kira-kira gimana, kemudian uji publik saya berbicara ya untuk kasus itu. Saya kira itu keputusan yang paling baik seperti itu, karena kita harus menjaga yang pertama menjaga publik sekolah terhadap publik masyarakat, kemudian kita harus menjaga rekan ini yang terselamatkan, dan yang paling penting adalah sebenarnya menjaga ketersinggungan seperti itu. Jadi saya kira yang saya sudah lakukan itu yang tepat, karena saya melakukan identifikasi dan melakukan uji, kemudian saya berdiskusi dengan rekan, itu yang muncul seperti itu solusinya, dan saya laksanakan. Terima kasih Bapak atas sharing pengalamannya. Saya jadi banyak belajar dari pengalaman Bapak. Terima kasih sudah menguatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya doakan berhasil ya. Amin. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ratu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini ya Bu, saya mengganggu waktunya. Diperkenalkan diri dulu. Oh iya. Ya. Saya Endah Mardiati Wijaya, Kepala Sekolah dari
SD Negeri 1 Pernasidi. Saya ingin belajar dari Bu Tato bagaimana menjadi seorang pemimpin, khususnya bagaimana proses pengambilan keputusan itu. Jadi saya ingin tanya Bu, kalau berdasarkan pengalaman Bu Tato, ada tidak kejadian-kejadian yang menarik terkait pengambilan keputusan, mungkin ada yang bertentangan dengan prinsip apapun, dan juga di satu sisi ingin mempertahankan prinsip Ibu, di sisi lain itu bertentangan dengan aturan yang ada, ataupun sebaliknya, seperti itu. Ada cerita yang menarik mungkin Bu? Saya itu yang kemarin ini ya Mbak, jadi sekolah saya ini kan kekurangan gurunya itu kemarin ada yang pindah, jadi yang satu diangkat jadi penilik, yang satu pindah, dan sampai sekarang belum ada guru lagi. Terus kebetulan yang satu sedang cuti melahirkan, jadi gurunya kurang 3. Apabila banyak salah Ibu. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau misalnya diteruskan kayak gitu kan kasihan ya, gurunya harus merangkep. Kalau yang ditinggal kertas sih nggak masalah, lah yang ditinggal bocah ya, anak-anak kan harus ditungguin, dijagain gitu. Itu kan jadi dilema etika ya. Dilemanya tuh dimana kasihan gurunya juga harus merangkap kelas, terus sementara anaknya kalau nggak diopeni juga kan itu hak mereka mendapatkan pendidikan di sekolah kami gitu. Nah, kalau nanti orang tuanya protes juga kan gimana, jadi masalah baik juga. sekolah Ya, kayak gitu. Kalau berarti itu cukup berat nih Bu. Oh ya, sangat berat ya, karena kan hubungannya dengan masyarakat ya, tanggung jawab kita kepada masyarakat gitu. Kalau masalah itu, langkah apa yang Bu Tato akhirnya ambil? Nah, karena itu kan saya pertama koordinasi intern dulu lah ya dengan guru-guru ini mau gimana, padahal kan sekolah kita sekolah kecil ya, cuma 74 siswa, otomatis kan kalau misalnya mau pakai uang bos kan juga kayaknya udah nggak mungkin ya, udah masuk ke pos-pos yang lain itu udah nggak ada, misalnya mau yang untuk kalau ngangkat guru bakti lagi kayak gitu. Yang kedua, saya waktu itu langsung ke dinas Mbak, saya minta gimana solusinya gitu. Ini kemarin dijanjikan katanya nanti akhir Desember atau awal Januari, nggak tahu nanti coba. Tapi kan berjalannya waktu ini kita membutuhkan guru ya, nggak mungkin saya nunggu sampai awal Januari nunggu guru, muridnya dejorna bayang nggak diajar gitu. Akhirnya setelah itu saya koordinasi dengan komite. Nah, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan komite, akhirnya komite mau menjembatani, akhirnya kita udah rapat, akhirnya komite alhamdulillah mau mencarikan dana untuk membiayai guru bakti. Jadi sementara ini alhamdulillah saya udah ada 2 guru bakti, tapi saya nggak ngasih SK bakti, saya udah ngomong ini hanya kayak freelance gitu loh, kayak apa sih, outsourcing cuma 3 bulan aja sampai Desember, karena saya kan ada dijanjikan dari dinas awal Januari lah ya, mudah-mudahan benar. Kalau misalnya kok nanti nggak ada, nah nanti saya mungkin ke yang sekarang bakti saya perpanjang lagi gitu. Berarti langkah-langkahnya biasanya ada koordinasi, identifikasi dulu, maksudnya kebutuhannya apa saja gitu. Setelah itu koordinasi, terus dengan guru, dengan komite, terus juga dengan dinas terkait, betul. Tapi tidak serta-merta bisa langsung Iya, nggak serta-merta langsung solusinya itu terjawab. Gitu, kita butuh waktu dan butuh kesabaran dan melalui proses lah intinya seperti itu. Pertimbangan-pertimbangannya yang ketika saya mengambil keputusan itu gitu, pertimbangannya yang utamanya hak anak itu sama pertanggungjawaban ke masyarakat. Dan dengan komunikasi dengan komite, dikomunikasikan pada rapat komite, disampaikan kalau misalnya nanti anak-anaknya nggak diajar kan otomatis wali murid keberatan, maka dengan seperti itu mereka akhirnya mau untuk menopang biaya baktinya. Apakah ada pengujian secara khusus itu? Pengujian, Misalkan ibu merasa ini sudah baik, terus apa
apakah ketika Ibu memutuskan ini reaksi publik akan seperti apa itu itu diuji dulu kira-kira apa ya. Kalau pengujian khusus mungkin enggak, tapi kan hanya melalui analisis saya sendiri mungkin dengan teman-teman ya. Ibu, terima kasih. Kira-kira kalau setiap kejadian kan ada pembelajaran yang kita petik Ibu. Kira-kira kalau dari masalah tersebut pelajaran apa yang bisa Ibu bagikan kepada saya itu untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, yang jelas dalam mengambil keputusan itu yang pertama kita harus berhati-hati ya Mbak Riris. Yang pertama berhati-hati. Yang kedua kita harus berprinsip tujuannya kita apa dulu itu. Kita yang pertama kan kita dalam mencari sebuah solusi itu kan solusi untuk meraih tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah yang kita lakukan itu kalau saya itu pendekatan apa ya, jadi yang tidak menimbulkan masalah baru lagi kalau bisa seperti itu gitu ya, mencari win-win solution lah, apa ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya Ya, ini enggak paling baik di antara itu yang ada gitu lah, langkah ini usul ini nggak disetujui, usul ini nggak disetujui, kita cari yang bareng-bareng apa sih kita yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, begitu saja Ibu. Iya, Terima oke. kasih pengalamannya. Semoga Iya. ketika nanti saya diberi kesempatan Iya. seperti Ibu, luar Iya. biasa, Iya. saya bisa menjadi orang yang bijak dalam mengambil Iya. keputusan. Betul.